Halo semua, bertemu lagi dengan Warmi dan di channel horror. Oke, jadi kali ini Ane bakal ngebahas bahasa Jepang lagi seperti biasa. Oke, dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang partikel. Dimana partikel ini mungkin bisa dikatakan partikel yang mungkin jarang kelihatan gitu kan, tapi tetap wajib dipelajari dalam pembelajaran bahasa Jepang. Jadi partikel apa ini? Ya, partikel ini adalah partikel ya dan juga nado. Ya dan nado. Nah, ada pun dua partikel ini punya arti yang berbeda. Yang pertama ya, yaitu ya itu kalau dalam bahasa Indonesianya kita bisa ibaratkan kayak dan. Nah, terus kalau misalkan nado ini tuh kalau bisa kita artikan ke bahasa Indonesia itu artinya seperti dan lain-lain. Nah, adapun penggunaannya biasanya ya dan nado ini tuh selalu berdampingan. Maksudnya tuh dalam satu kalimat mereka selalu ada barengan gitu. Ya. Jadi bagaimana sih kira-kira contohnya misalkan gitu kan. Nah, sebelum daripada itu sedikit menjelaskan nih ya tentang partikel ya ini ya. Kalau misalkan nado itu kan tentang tadi artinya itu dan lain-lain. Nah, kalau ya itu menjelaskan biasanya ya menjelaskan suatu barang yang dimana barangnya itu lebih, ya kan? Barangnya itu lebih dan jumlahnya itu tidak diketahui pasti gitu. Contohnya misalkan kayak kamu bilang di atas meja ada pulpen dan buku. Nah, di kata-kata pulpen dan buku ini tidak diketahui jumlahnya berapa. Misalkan di atas meja ada pulpen dan buku, tapi mungkin pulpen dan bukunya tuh ada mungkin 10, ada berapa gitu, ada 11 gitu kan, nah tidak diketahui. Nah, antar kamu bakal ketemu lagi dengan namanya partikel to ya. Partikel to itu ntar ada lagi lah kelasnya, kita bakal ngebedain tentang dua hal itu ya, tapi kali ini kita bakal bahas ya terlebih dahulu. Oke, jadi kita langsung saja buat contoh dari partikel ya ini, ya dan nado ini. Oke, nah berarti kita bakal bikin kalimat yang paling sederhana dulu. Contohnya misalkan kita bikin mobil dan motor dan lain-lain gitu. Oke, berarti kurumaya motoru nado. Motoru nado desu. Mobil dan motor dan lain-lain. Nah, nadonya itu selalu dikasih di tengah, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi mungkin contoh yang paling mungkin masih abstrak gitu kan, masih belum jelas. Oke, sekarang kita bakal bikin contoh yang lebih spesifik lah, maksudnya lebih jelas, kalimatnya lebih teratur dan juga lebih rapi. Oke, jadi kurang lebih contohnya misalkan kita ngomong di parkiran ada mobil dan motor dan lain-lain, misalkan seperti itu. Oke, jadi contohnya berarti begini. Parkiran, tempat parkir itu dalam bahasa Jepang artinya chusajo. Chusajo. Berarti chusajo ni kuruma ya motoru nado. Motoru nado desu. Kurang lebih seperti itu. Jadi chusajo tempat parkir, chusajo ni di tempat parkir, kuruma pakai kuruma gitu ya. Kuruma ya motoru nado. Ada mobil di tempat parkir, ada mobil dan motor dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih contoh yang paling gampangnya gitu. Oke, selanjutnya kita bikin kalimat lagi. Misalkan kayak di atas meja ada pulpen dan buku dan lain-lain. Misalkan gitu ya. Berarti sukue no ue ni pen ya hong nado desu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti artinya di atas meja ada pulpen dan buku dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dideskripsikan di atas meja ini yang sudah pasti ada itu adalah pulpen dan juga buku, tapi tidak teridentifikasi ada barang lain di atasnya gitu, dan dengan jumlah yang pastinya belum jelas gitu. Mungkin pulpennya ada lebih gitu kan, mungkin pulpennya 10, bukunya ada 6 gitu. Nah, saya tidak teridentifikasi secara jelas, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih contoh dari partikel ya dan nado seperti itulah. Tinggal kamu bikin sendiri contoh-contohnya untuk latihan, dan ya ntar mungkin Ane bakal sedikit bahas di video-video short ya untuk lebih menjelaskan lebih detail tentang partikel ya dan nado. Oke, ya. Jadi kurang lebih segitu aja untuk pembelajaran kali ini. Thank you semua yang udah nonton.